Kajian hati. Kita ada jamaah berikutnya nih yang mau bertanya, yaitu Mbak Baby Margareta. Sudah hadir? Alhamdulillah, silakan Kak Baby. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Teh Ica dan para hadirin di sini, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Baby Margareta. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya sudah punya anak 3 dan profesi saya sebelumnya model dan pemain film juga dan sinetron juga. Izinkan saya bercerita ya Pak Ustadz, Teh Ica. Ya Pak Ustadz, saya mempunyai masa lalu yang kurang baik. Jadi beberapa tahun sebelumnya pekerjaan saya sebagai model, main film juga yang mengharuskan saya untuk memakai pakaian terbuka. Dan saya juga sudah mempunyai putra-putri, terlebih putri yang sekarang sudah remaja, yang 2 lagi masih kecil-kecil. Cuman yang menjadi beban pikiran saya sekarang, saya takut anak-anak saya tahu pekerjaan saya dahulu apa, dan karena jejak digital itu akan selalu ada. Dan foto-foto saya yang tersebar di internet itu akan sulit dihapus. Susah sekali ya, dan gak mungkin gitu. Saya takut anak-anak saya tuh kena beban mental. Takut malu mempunyai ibu seperti saya. Terus saya juga takut kalau anak-anak saya juga mengikuti jejak saya sebagai model, pemain film kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya anak-anak juga bisa memilah apa di masa depan mereka mau jadi seperti apa. Cuman masih ada rasa takut dan malu juga. Jadi saya ngerasa ada beban mental dan ngerasa tidak percaya diri. Saya sebagai ibu merasa tidak sempurna. Saya hanya mengambil jalan pintas sebagai model karena menurut saya itu pekerjaan yang paling mudah untuk saya. Dan untuk menghidupi anak-anak saya terpaksa saya mengambil jalan menjadi model, menjadi pemain film. Yang sulit itu karena tawaran yang datang itu selalu yang terbuka. Kalau saya tolak semua, nggak mungkin. Saya gimana untuk menghidupi anak-anak saya? Karena suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Saya sulit banget sekarang untuk mencari pekerjaan yang tidak harus dengan pakaian terbuka. Di sini saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Saya sekarang kan sudah banyak berubah Pak Ustadz. Saya ingin hijrah. Tapi bagaimana dengan foto-foto saya yang sudah tersebar di internet? Apakah itu akan menjadi dosa jariah untuk saya? Dan apakah taubat saya akan diterima? Atau bagaimana Pak Ustadz? Terus terang sampai sekarang menjadi beban pikiran untuk saya. Saya juga sedih dengan masa lalu saya dan itu emang tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Mungkin juga yang paling menarik sebelum AA jawab, bagaimana Kak Baby mendidik anak, membesarkan anak dengan kondisi masa lalu yang mungkin tidak berat, yang tidak mudah buat Kak Baby gitu. Ya terus terang itu buat saya sangat sulit, makanya saya sekolahkan anak di sekolah yang Islam. Saya berharap anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena saya sendiri emang untuk ilmu agama saya masih kurang Pak Ustadz. Dan alhamdulillahnya keluarga saya sangat mendukung, mensupport dan bantu mendidik anak-anak saya. Baik Bunda sayang, Kak Baby dan semua yang barangkali pernah punya masa lalu yang buruk dalam hidupnya. Ingat, setiap orang punya masa lalu
Tapi setiap orang juga punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Untuk sesuatu yang buruk di masa lalu, maka sikap terbaiknya adalah taubat. Apa namanya? Taubat. Untuk semua yang terjadi kemarin, ya sudah, sesali, berhenti, berjanji. Sesali bahwa itu adalah dosa, berhenti, dengan sekuat tenaga kita tinggalkan. Dan yang ketiga, berjanji ke depan hidup kita mau lebih baik. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan siapkan pengganti yang lebih banyak, yang lebih luas, yang lebih besar. Kenapa? Karena Allah yang menggantikannya. Berarti nanti pelan-pelan. Mungkin gak bisa langsung, iya, karena kita manusia. Maka minta sama Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan yang baik-baik, jauhkan aku dari yang buruk-buruk. Kadang bagi seseorang itu harus berani meninggalkan dulu, sampai dia tahu bahwa Allah menggantikannya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Allah lebih sayang sama kita daripada apapun. Allah lebih sayang sama kita daripada kondisi kita yang sebelumnya. Dosa kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih banyak. Salah kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kita doakan semoga KBB dan semua yang pernah merasa berat dengan masa lalunya, semoga Allah bimbing untuk bisa mendapatkan kebaikan di masa depannya. Amin ya Rabbal Amin. Yang saya pikirkan pada saat itu cuman, saya suka dengan dunia ini, saya suka dengan foto-foto. Dengan foto-foto ini saya bisa menghasilkan banyak uang, saya bisa membantu keluarga saya, dan saya juga bisa menghidupi diri saya sendiri. Foto-foto saya yang sudah tersebar di luaran, di internet itu pasti akan sulit untuk dihapus selama banyak orang yang masih melihat, dan itu akan sulit untuk ditutup. Itu aja sih yang saya takuti saat ini ya, karena akan berdampak kepada mental untuk anak-anak saya. Takutnya mereka malu mempunyai ibu seperti saya. Banyak pelajaran yang saya ambil di sini, dan saya juga sangat merasa tenang setelah Pak Ustadz tadi bilang bahwa dosa apapun akan diampuni oleh Allah, asalkan kita benar-benar bertaubat. Kajian hati. Jamaah berikutnya yang ingin bertanya, yaitu Ibu Olive. Saya Olive, tinggal di Bojonggede. Saya mau minta solusi dari Pak Ustadz dan Teteh. Saya nikah sudah kurang lebih 4 tahun Pak Ustadz. Jadi selama 4 tahun saya nikah tidak pernah ada kebahagiaan. Tidak pernah ada bimbingan dari suami yang sekarang. Saya 12 tahun sendiri setelah ditinggal suami yang pertama. Suami saya meninggal 12 tahun yang lalu. Setelah itu saya menikah. Sebenarnya saya tidak mau menikah lagi, tapi saya ingin ada orang yang membimbing saya. Karena yang dulu saya tidak ada bimbingan. Saya ingin menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah dengan dorongan bimbingan dari suami. Walaupun saya sendiri kalau malas-malasan, kalau ada suami kan paling tidak saya didorong sama suami gitu ya Ustadz. 1 bulan saya menikah suami saya sakit. Ternyata dia punya penyakit jantung Pak Ustadz.
Apa saya berdosa Pak Ustadz kalau saya ninggalin kondisi dia yang sakit-sakitan dalam 1 bulan bisa 4-5 kali masuk rumah sakit? Itu yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Karena saya sekarang ini sudah tidak bekerja. Saya hanya membantu seperti jual-jualan kue atau teman-teman minta gunting rambut atau make up atau seperti itu Pak Ustadz. Tapi itu tidak setiap hari, tidak mencukupi kami untuk berobat suami. Hari raya saya tanya sama anak saya, "Kakak, Mama sudah difitrahin apa belum?" Itu malam takbiran Pak Ustadz. Dia kirimin foto ini nama saya. Kalau saya sudah difitrahin, jadi anak saya mungkin agak sedikit marah. Sama saya minta uang untuk saya pengen bikin sayur ketupat gitu loh Pak Ustadz. Apa salah saya kalau saya minta sama anak-anak Pak Ustadz? Apa saya berdosa? Baik, ada 2 pertanyaan yang AA pahami. 1, beliau merasakan kondisi yang sulit di rumah tangga dengan suami yang hari ini sedang sakit. Sebelum ini juga suami tidak memberi nafkah, tidak bertanggung jawab, tidak amanah, sering menyakiti, berbuat kasar, bicara yang keras, tidak bisa bertanggung jawab. Maka berdosakah saya untuk melepas suami saya? Jawabannya tidak. Dan Bunda boleh mengajukan namanya khulu, menggugat. Karena pilihannya begitu sulit. Kecuali suami mau berubah, suami mau memperbaiki diri. Kan harusnya mah orang lagi sakitnya berubah. Orang lagi sakitnya bertobat. Sok AA tanya, Bunda sekarang beliau sakit, berubah tidak? Enggak Pak Ustadz. Tidak berubah? Tidak berubah, dan saya bilang dari sehatnya saya minta dia, kamu sholat. Sholat tidak dia? Tidak, oke. Jadi kalau ada pertanyaan A, sejauh mana kita harus mempertahankan sejauh dia mau berubah dan memperbaiki diri. Tapi kalau dia nggak mau berubah, nggak mau memperbaiki diri, hidup ini terlalu berarti dihabiskan dengan yang sia-sia. Betul apa betul? Maka kalau ada pertanyaan, sampai kapan bertahan? Sampai memang mau berubah, mau memperbaiki diri. Nah pertanyaannya, rumah tangga itu tentang komitmen. Rumah tangga itu tentang kesepakatan. Rumah tangga itu tentang perbaikan. Iya kita punya hilaf, iya kita punya salah. Tapi sampai kapan kita mau berbenah dari semua kesalahan yang ada? Dan ingat, kalau dia ada itikat untuk berubah, ada itikat untuk memperbaiki diri, maka Bunda masih harus memberikan kesempatan untuk kebaikan di rumah tangga itu. Tapi kalau dirasa sulit, dirasa tidak mudah, jika Bunda merasa meninggalkan adalah pilihan yang terbaik, silahkan. Hidup ini gak lama kok, sebentar. Semua ada pilihan, dan pilihan kita kembalikan kepada diri kita, mana yang terbaik untuk kehidupan kita.